Semua pastor yang datang dia kritik. Kata pengkhotbah Awan Datu itu khotbah panjang dikatakan panjang, khotbah pendek dikatakan pendek. Kalau pastor itu banyak anak dikatakan tidak tahan nafsu. Kalau kurang anak dia katakan tak ada iman. Ya, ini tentang orang kritik pastor. Kalau pastor itu pakai motosikal yang seperti koboi punya itu, dia kata pastor sungsing. Pastor itu pakai motosikal yang kecil-kecil itu, dia kata motosikal itik. Kalau pastor itu kurus, katanya itu banyak penyakit. Kalau pastor itu gemuk lagi, dia katakannya itu lah aduh kuat makan. Jadi macam-macam kritik. Ini kata Awan Datu. Jadi pelayan ini pun sama. Ya kritik itu pastor. Pastor ada satu pelayan lagi. Satu hari dia pergi dengan dia. Katanya, bro. Katanya, kenapa kamu selalu kritik setiap pastor yang datang? Ini saya lihat mau 30 tahun sudah kamu kritik setiap pastor yang datang. Apa sebab kamu kritik ini pastor? Sebab pastor begini. Baru pelayan ini kata begini, satu pelayan lagi kata begini. Tahu kamu kan? Kenapa kita dua tidak jadi pastor? Kata yang satu ini. Tapi rupa-rupanya 40 tahun yang dulu keduanya pernah jadi pastor, tetapi gagal. Kenapa kita dua tidak jadi pastor? Tetapi kita dua sekarang ini kerja di ladang sawit. Keduanya kerja di ladang sawit nih. Sampai 30 tahun kita dua bertahan kan. Tapi kita dua tamat pun belum dari sekolah Injil. Tahukah kamu? Baru dia. Jadi artinya bro, katanya itu disebutnya bro, artinya brother. Orang yang jadi pastor itu adalah orang yang A1. Orang yang A1. Kita dua ini bukan lagi A1, C pun kita dua tidak ada katanya. Orang yang jadi pastor itu adalah orang yang A1. Kenapa kamu kritik pastor? Kalau kita ini hebat, kalau kita ini bagus, kalau kita ini terbaik, kalau kita ini top 1, kita sudah jadi pastor. Karena kita dua ini orang yang paling jahat lah, kita dua tidak jadi pastor. Artinya brother, katanya pastor ini adalah pastor yang terbaik, yang hebat, yang luar biasa. Itulah dia jadi pastor. Terus diam orang ini. Sejak dari itu tidak ada mau kritik pastor juga. Jadi maka pagi ini saya ingin coba kita melihat sebenarnya penghargaan pastor ini. Reality seorang pastor. Reality itu kan kenyataan. Bagaimana sebenarnya seorang pastor? Sebab pemikiran orang tentang pastor ini bermacam-macam. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya reality seorang pastor, kenyataan seorang pastor. Jadi pertama kita lihat. Ya, kita lihat dalam Yeremia pasal yang 1 ayat yang kelima. Yeremia 1 ayat yang kelima. Berkata demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Secara manusia tidak ada seorang pun yang mau menjadi pastor. Benar. Secara manusia tak ada. Saya dulu waktu saya sekolah, waktu saya di tingkatan 5, ini di SMK Song, tiap malam Rabu dan malam Ahad kami pelajar-pelajar tingkatan 5 yang tinggal pada masa itu mengadakan kebaktian di sekolah, di Song. Tidak kami banyak,
Masa itu jumlah kami dalam 20 orang. Ada 2 guru yang datang menjalankan pemeriksaan SPM pada masa itu, Kristen yang membawa kami. Jadi masa kita zaman dulu tuh pastalitat SPM itu lama tuh, mau 2 bulan. Semua orang balik bulan 11, bulan 12 kita masih lagi menduduki ujian SPM. Jadi ada seorang India dari Semenanjung dan ada seorang Chinese dari Cebu. Ini yang membawa kami kebaktian. Jadi satu malam kami kebaktian, tiba-tiba guru India ini tumpang tangan atas kepala saya. Itu kami berdoa nih. Dia kata, kamu akan melayani Tuhan, kamu akan menjadi hambanya. Baru saya tolak dia punya tangan. Apa kau doa itu untuk saya? Tidak tahu sekarang saya duduk SPM kah? Saya mau jadi guru ini, saya mau kerja di bank ini, saya mau jadi ini nih. Apa suruh saya jadi gembala? Tahu gembala kah? 25 ringgit saja gaji 1 bulan. Tahu kah dalam saya cakap pada masa itu 25 ringgit itu 1 bulan. Tahun 85. Marah betul saya. Baru dia kata, anakku, jangan keraskan hatimu. Terus saya lari sepanjang 1 bulan itu. Tidak, saya mau pergi kebaktian lagi. Saya kata, benci selihat muka itu guru. Tiba-tiba doa saya jadi gembala. Jadi secara manusia tidak ada orang yang mau jadi gembala. Secara manusia. Tetapi kenapa ada orang yang rela meninggalkan, rela melepaskan semua yang ada di dunia ini dalam hidupnya untuk menjadi pastor? Dikatakan di dalam Yeremia, karena dia telah ditetapkan sebelum dia dibentuk dalam rahim ibunya. Dia telah dikhususkan. Maka saya kembali lagi dengan kisah saya. Setelah pemeriksaan itu balik saya ke sidang. Saya tidak trauma saya lihat gereja. Kalau ada pasta itu suruh-suruh saya pergi pimpin, tidak saya mau. Tidak saya mau pergi gereja. Orang kata, Tujuh ada kebaktian muda-mudi, ayo mari kita pergi kebaktian. Saya kata, pergilah kamu, ya nanti saya datang. Pas itu saya pegang-pegang senapang patah bapak saya. Saya pegang-pegang lampu pijit dia. Oke, orang pergi gereja, saya pergi cari babi waktu malam. Tetapi tahun 89, perasaan trauma, perasaan takut, perasaan yang mengatakan saya tidak mau sampai mati bagaimanapun saya tidak akan jadi gembala. Saya kata, tetapi hujung tahun 89 dalam kebaktian muda-mudi, convention muda-mudi tahun 89, saya tidak sedar saya berlutut di depan kaki Pangeran Gukang, menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Ketika itu Pangeran Gukang, saya mau terjemah ini pastalitat, saya terjemah ini kebaktian. Dia kata, siapa yang mau melayani Tuhan penuh masa, mari maju ke depan. Ada beberapa orang maju ke depan, tapi Pangeran Gukang masih kata begini, Tuhan masih menunggu satu orang lagi, jangan keraskan hatimu. Saya cakap juga, Tuhan masih menunggu. Saya cakap dengan muda-mudi di sana, jangan keraskan hatimu. Tapi Pangeran Gukang kata, ayo selagi orang ini tidak maju, saya tidak akan berdoa untuk mereka yang sudah maju. Ayo maju cepat, saya kata. Rupa-rupanya Tuhan itu bercakap kepada saya. Tiba-tiba, mana penterjemah? Saya tidak sedar. Sekali saya, kenapa saya di bawah? Kenapa saya di bawah? Baru Pangeran Gukang itu mendoakan saya.
Tahun 90 itu saya masuk sekolah Injil. Jadi kenapa itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena seorang pastor itu, kalau dia sudah ditetapkan, kalau dia sudah dipilih, bagaimana keras pun dia, bagaimanapun dia kata tidak mau jadi hamba Tuhan, ketika saat dan waktunya itu telah tiba, Tuhan panggil dia, maka semuanya dilepaskan, ditinggalkan. Dia akan menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi realiti seorang hamba Tuhan, realiti seorang pastor. Jadi karena pastor itu, gembala itu telah ditetapkan, telah dipilih, telah dikuduskan oleh Allah. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi ini merupakan panggilan Allah kepada Yeremia. Yeremia ini dipanggil menjadi nabi dalam 3 raja. 3 raja yang memerintah di Yerusalem pada masa itu. Jadi Yeremia ini ketika dia dipanggil, Yeremia ini menolak panggilan Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, maka aku jawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Jadi ketika Yeremia mendengar panggilan ini, Yeremia menolak dengan banyak sekali alasan. Saya tidak pandai bercakap, saya takut ini, saya ini. Kenapa panggil saya? Saya ini bukan orang yang hebat, saya ini bukan orang yang tahu apa-apa, saya ini orang yang sangat-sangat tidak tahu apa-apa, saya ini orang yang tidak layak. Itu Yeremia pada waktu ini. Yeremia menolak panggilan Tuhan ini dengan alasan tidak pandai berbicara. Jadi kalau kita bertanya, semua pastor-pastor yang melayani Tuhan di dalam BIM, saya ambil BIM saja, di dalam BIM ini tidak ada pastor itu yang berkata saya layak menjadi hamba Tuhan, saya dapat menjadi hamba Tuhan. Tetapi semua pastor yang melayani hamba Tuhan di BIM ini memang punya alasan yang sangat-sangat kuat tersendiri menolak panggilan Tuhan, tidak mau menjadi hamba Tuhan. Tetapi kenapa hamba Tuhan itu yang ada sekarang ini melayani Tuhan? Sekali lagi jawabannya di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5. Karena Tuhan telah menetapkan. Artinya begini jemaat Tuhan, ketika Tuhan membentuk pastor-pastor itu dalam rahim ibunya, Tuhan telah katakan, aku membentuk engkau menjadi hamba. Saya ini tahu lahir dalam keluarga yang bukan Kristen. Mak bapak saya bukan Kristen. Kami menjadi Kristen waktu saya hanya masuk tahun 2. Tapi walaupun ibu bapak saya belum Kristen, karena Tuhan telah tetapkan saya, Tuhan telah memilih saya, di dalam kandungan ibu saya yang belum percaya itu pun Tuhan telah menetap saya menjadi hamba-Nya. Jadi maka dengan itu realiti seorang pastor itu adalah karena dia telah ditetapkan oleh Allah sebelum dia dibentuk dalam rahim ibunya. Apapun latar belakangnya, apapun suku bangsanya, dia telah ditetapkan oleh Allah. Jadi pastor itu menjadi pastor itu bukan karena dia mau menjadi pastor, tetapi karena Allah telah memilih dia, telah menetapkan. Maka kembali lagi kepada pelayan ini, satu kata yang dia cakap, kamu ini karena kamu tidak mau kena panas matahari lah kamu mau jadi pastor. Karena kamu tidak mau angkat barang yang berat lah kamu jadi pastor. Kamu jadi pastor itu duduk saja. Pergi kamu berdoa untuk orang, ada duit orang bagi untuk kamu. Itu kata dia. Tapi kalau kamu pergi di match lawas, besok itu jam 2, panas hujan, pelajar itu tetap kerja. Ini realiti di sana.
Panas, hujan, 1:45 menit sudah berdiri bagi kerja. Tidak ada pekerjaan yang ringan. Tak ada yang senang. Jadi kemarin mereka ambil buah. Ada buah, banyak semut yang merah. Karena ada arahan untuk ambil buah, tetap juga mereka panjat. Itu buah rambutan. Walaupun di atas rambutan itu mereka bersilat dengan semut sambil petik buah, buah itu tetap juga habis mereka ambil. Siapa kata pasta itu tidak mau kerja keras dan tidak mau kerja buah? Karena dia telah dipanggil, dia telah ditetapkan. Apapun kedudukannya, apapun tugasnya di sekolah, dia akan tinggalkan dengan hati terbuka untuk datang melayani Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, seorang pasta itu diutus oleh Allah. Kita kembali kepada 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Realiti seorang pasta itu diutus oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Paulus berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamai dengan Allah. Jadi ini tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kita kembali kepada kisah Korintus terlebih dahulu. Jadi di Korintus itu ada satu masalah yang sangat besar terjadi di Korintus. Masalah yang sangat besar terjadi itu adalah karena mereka berpuak-puak. Mereka berpuak-puak, berkelompok-kelompok. Dengan kata lain, terjadi resist yang sangat besar di Korintus. Dari mana kita tahunya? Dari 1 Korintus pasal 1 itu kita melihat mereka berkata begini, saya ini dari golongan Paulus, saya ini dari golongan Kefas, saya ini dari golongan Apolos, saya ini dari golongan Kristus. Sehingga satu jemaat, satu gereja yang ada di Korintus pada masa itu telah terbagi menjadi 4. Jadi karena mereka telah berpuak-puak, lalu terjadi permusuhan di antara jemaat yang ada di Korintus. Yang kedua, masalah yang besar terjadi di Korintus pada masa ini adalah mereka itu sangat sombong rohani. Sombong rohaninya dengan mengagungkan karunia-karunia masing-masing. Oh, saya ada karunia ini, saya ada karunia ini, saya ada karunia ini. Lalu terjadi juga pergaduhan yang besar. Orang yang tidak ada karunia ini, lebih lagi yang bercakap dalam bahasa roh, mereka tidak diizinkan untuk melayani di mimbar. Oh, tidak boleh yang berbahasa roh saja. Jadi akibat perkara ini sudah ada di Korintus, maka terjadilah permusuhan yang besar. Kalau ada kumpulan daripada Paulus yang melayani, contohnya hari ini yang melayani, semua dari golongan yang lain itu tidak mau pergi gereja. Yang golongan Paulus dia pergi gereja. Maka ketika Paulus mendengar kisah ini, maka Paulus itu pergi kepada mereka lalu mendamaikan mereka. Dia pergi ke Korintus balik, lalu dia mendamaikan. Oh, jangan kamu begini. Kita ini kan satu dalam Tuhan. Makanya Paulus itu menasihati mereka, banyak anggota tetapi satu tubuh. Walaupun anggota kita banyak, namun satu tubuh.
Tangan tidak boleh berkata kepada kaki, saya tidak memerlukan engkau. Mata tidak boleh berkata kepada mulut, saya tidak perlukan engkau. Mulut tidak boleh berkata kepada rambut, saya tidak perlukan engkau. Maka Paulus berkata, di mana dia menyelesaikan masalah ini, mendamaikan mereka. Bagaimanapun kamu dari golongan ini, bangsa ini, suku ini, karunia ini, sebenarnya kita itu adalah satu di dalam Tuhan. Maka Paulus berkata, kita tinggalkan semuanya, mari kita berdamai. Namun kalau kita melihat kisah ini sebenarnya, ketika Paulus itu mendamaikan mereka, Paulus itu sangat dimarah. Paulus itu sangat dibenci. Tetapi Paulus tahu dia sebagai seorang hamba Tuhan. Paulus tetap menjalankan tanggung jawabnya, yaitu mendamaikan mereka. Maka Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ini, kami ini katanya. Itulah sebab Paulus mengatakan kata ini. Dia memulai dengan kata, jadi kami ini adalah utusan Allah. Jadi kata Paulus, jadi kami ini adalah utusan Allah, itu merujuk kepada bagaimana mereka tidak senang hati dengan Paulus ketika Paulus menyuruh mereka berdamai. Tidak senang hati mereka. Maka Paulus menggunakan kata ini, jadi kami ini adalah. Ini menunjukkan kepada bagaimana mereka tidak senang hati dengan Paulus. Maka Paulus menggunakan mulai dari katanya ayat ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Bagaimanapun Paulus ditolak, tidak disenangi waktu dia membawa mereka berdamai, tetapi Paulus tahu dia seorang hamba Tuhan. Dia harus bertanggung jawab untuk memperdamaikan mereka. Nah, realiti seorang pastor yang kedua itu adalah menjadi utusan Allah untuk mendamaikan. Pertama itu adalah mendamaikan Allah dengan manusia. Tetapi yang saya ingin tekankan banyak di sini adalah mendamaikan manusia dengan manusia. Saya dengan istri satu kali pergi mendamaikan 2 suami istri. Sebenarnya ini bukan jemaat kami doang, jemaat dari satu pasta lagi. Pasta itu sudah tidak dapat mendamaikan, ini pasta Lita. Tetapi ada kakak daripada lelaki ini, jemaat kami 2. Baru kakaknya minta tolong, Pasta Tujo, tolong, boleh kamu datang mendamaikan suami istri ini. Kayak ini sudah melarat betul-betul ini, sampai kepada keluarga besar sudah. Oh, boleh. Tetapi sebelum itu kita cerita dulu, kata saya. Kami jumpa dengan kakak kepada adiknya lelaki, jumpa dengan pastor mereka, punya cerita. Oke, saya paham semua. Bang, buat satu tarik. Sampai waktunya pergilah. Jadi keluarga kakak lelaki ini, dia masak banyak-banyak, masak di rumah mereka. Oh, dia kata mari kita masak banyak-banyak supaya kita makan. Oke, kami sampai di sana, di rumah itu kami makan dulu. Sebab mungkin kalau lambat makan, mana tahu tidak jadi makan. Oh, kami makan dulu. Setelah kami makan kenyang-kenyang, wah, lalu pastor mereka ini mulai bawa kami menyanyi. Wah, kami menyanyi dulu. Jadi menyanyinya itu adalah menyanyi tentang berdamailah. Oke, Bang. Saya lihat riak wajah itu, ya, bagus. Pas itu lalu saya sampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan yang lembut untuk mengasihi. Setelah itu, barulah saya menyuruh supaya keduanya itu bercakap. Jadi mulai lelaki ini bercakap. Tidak sampai 5 menit,
istrinya itu cakap. Tidak sampai 5 menit istrinya cakap. Lalu saya kata begini, oke, kamu diam dulu lah, kamu dulu cakap. Baru istrinya cakap. Ada satu burung itu. Wah, yalah. Saya tengok jam, lebih 30 menit. Cukup, Bu. Saya kata, oke, balik kepada suaminya lagi. Suaminya cakap, istrinya cakap. Baru saya kata begini, Bu, boleh kamu diam sekejap? Baru dia berdiri. Kamu pasta? Kamu tidak tahu apa-apa? Kamu bukan pasta saya? Pi, kata dia, terus dia keluar. Dia ludah di depan kaki saya. Terus dia keluar, dia tarik ketemunya mak. Mak, balik kita mak. Tidak boleh berdamai. Tidak berdamai lah mereka. Ini pengalaman saya. Ini tanggung jawab pastor, reality pastor. Mereka yang salah, saya pula yang diludah. Bayangkan. Biar bayangkan itu. Mereka punya dosa, kita yang kena tembiasnya. Baru beberapa bulan, telepon lagi dia punya kakak. Pastor, ini sudah lembut, sudah ini sudah sejuk, ini. Wah, sampai balik lagi. Apakah saya menolak? Tidak. Tetap juga mau. Itu tugas pastor. Bukan senang. Ini mendamaikan. Saya dalam pengalaman saya sebagai pastor, mendamaikan manusia dengan manusia ini bukan senang. Senang lagi mendamaikan anjing dengan kucing. Betul kan? Mudah lagi mendamaikan anjing dengan kucing dari mendamaikan manusia dengan manusia. Tetapi karena itulah tugas dan tanggung jawab kita. Kita diutus, pastor itu diutus untuk mendamaikan Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia. Kalau bercakap ini Pastor Rita, pengalaman saya sebagai pastor mendamaikan manusia dengan manusia. Aduh, bukan senang. Bukan senang. Bagus kami makan awal, itulah kami makan awal. Kalau kami makan lambat, siapa yang makan? Semua makan makanan yang enak. Saya pun sangat terkejut. Dia tunjuk muka saya. Kalau dia tunjuk saja bagus. Pi, katanya. Lalu kakak kepada suami perempuan ini pun tidak tahu cakap apa. Mereka minta maaf. Dan ada satu lagi, ini cerita kita bagaimana mendamaikan. Ini antara adik-beradik lagi ini. Antara adik-beradik. Jadi bapak mereka meninggal. Lalu mereka kata, abang kami ini kami tidak mau dia datang. Waktu kebaktian, baik waktu mayat bapak kami di rumah, demikian juga dikubur. Wah, tapi ada anti mereka yang susah hati. Ini jemaat saya ini, pastor, tidak jadi nih pastor. Bagaimana tidak boleh salah satu adik abang mereka tidak boleh datang? Boleh kamu mendamaikan mereka ke pastor? Ya boleh. Saya kumpul mereka. Oke. Ini baru beberapa, mungkin setengah hari sudahlah bapak mereka meninggal. Belum lagi dibawa dari hospital ke rumah. Belum, masih di rumah mayat. Saya kumpul mereka cepat-cepat. Saya cakap, oke, sedia. Kami sedia terima. Dia datang sepanjang mayat bapak kami di rumah dan sampai di kubur, kami sedia dia datang. Oke, baguslah. Sedia, oke. Saya doakan mereka, doa. Bagus. Malam itu kami kebaktian. Setelah kami kebaktian itu kami minum. Minumlah kami duduk.
Nah, baru ada satu akal mereka ini bercakaplah, memberitahu program yang akan diadakan, apa besok dan apa lusanya. Ya, bercakap. Lalu dia kata begini, kita membuat 2 cara penghormatan terakhir. Satu di rumah dan satu di kubur. Yang tidak datang di kubur, mereka di rumah. Itu kata dia. Pas itu mulailah bising-bising sudah. Adik-beradik ini mulai bising. Sebab apa? Mereka tidak mau abang mereka ini membuat penghormatan terakhir untuk bapak mereka. Wah, tiba-tiba ada kakak mereka berdiri. Dia berdiri, baru dia tendang. Bukan kaki siapa, kita pasta juga ditendang kaki. Kita mulai dimarah. Mereka yang gaduh, kita juga yang kena marah. Jadi kalau begitu, hati-hati, jangan bagi kaki panjang-panjang. Ini macam-macam. Jadi tugas pasta itu adalah mendamaikan manusia dengan manusia. Itu tanggung jawab kita. Ini bukan mudah, tetapi sayang sekali banyak jemaat itu yang dengan begitu mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak menghormati pasta. Dengan mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang memperlekehkan pasta. Dengan mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang memburukkan pasta. Dengan mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang menjahatkan pasta. Sebenarnya tugas kita ini adalah sangat berat sekali. Itulah saya katakan, kalau bagi pilihan anjing dengan kucing, saya lebih memilih anjing dengan kucing untuk didamaikan daripada memilih manusia dengan manusia. Tetapi Paulus berkata, bagaimanapun katanya kepada jemaat di Korintus, kamu tidak senang menerima saya, bagaimanapun kamu menolak saya, tetapi kamu harus didamaikan. Kamu harus didamaikan. Jadi inilah tugas seorang hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan itu bukan mudah. Kita yang berusaha mendamaikan manusia dengan manusia, jemaat dengan jemaat. Tetapi akhirnya pasta itu juga yang dimarah dan dikatakan ingin menjaga tepi kain orang lain. Itu realiti seorang hamba Tuhan. Kita teruskan lagi. Yang ketiga, realiti seorang hamba Tuhan menyatakan kebenaran. Kita kembali kepada Yehezkiel pasal 33 ayat 7 hingga ke-9. Yehezkiel 33 ayat ke-7 sampai ke-9 yang berkata demikian. Ayat ke-7, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Realiti seorang pasta yang ketiga adalah menyatakan kebenaran. Tugas ini yang paling sukar karena menyangkut nyawa seseorang manusia. Nah, ini melibatkan dosa. Ada satu cerita, ini kisah betul juga ini. Ini kisah betul. Jadi pasta ini tidak ada bulan dia tidak berkhotbah menegur dosa. Tiap bulan ada sejak khotbahnya menegur dosa. Macam-macam dosa dia tegur. Tiba-tiba
ketua pelayan ini panggil pastor ini pergi makan. Ketua pelayan ini, wah dia sangat loaded lah. Boleh dikatakan, ya itu bahasa baru kan, loaded. Dia pergi makan, dia bawa di satu restoran yang sangat-sangat luar biasa. Ini tidak ada di Lawas, ada. Ini di sana juga tuh, di sana. Di Miri dia bawa di restoran. Dia order makanan yang bagus-bagus. Wah, pasti ini pun senang hati. Wah, satu yang terlain ini bagus betul, ini pagi saya makan dengan keluarga. Karena mereka, dia kata, pasta makan saja. Udah lagi pasta, udah lagi. Oh, kenyang betul kata ini pasta. Pas itu makan. Dia kata, pasta, ada satu saya mau bincang-bincang dengan pasta. Apa dia? Sudah kenyang nih, sudah kenyang. Kata dia, mulai tahun depan pasta tidak perlu buat tema khotbah lagi. Pasta tidak perlu buat pilih ayat lagi. Saya yang buat tema khotbah. Pasta tidak perlu lagi. Kenapa kata ini pasta? Sebab khotbah kamu ini minggu-minggu dosa, minggu-minggu dosa, minggu-minggu dosa. Hai. Lalu begitukah kata ini pasta? Ya. Jadi khotbah yang kamu mau itu apa? Khotbah yang bagus itu adalah berkat, kasih, itu yang bagus. Jadi mulai tahun depan pasta tidak perlu buat tema lagi. Dan saya buat tema, saya cari ayat. Dan pasta ini balik, dia pergi office-nya, lalu dia cek senarai khotbah. Ini tidak ada juga minggu-minggu dosa. Banyak juga khotbah tentang kasih, tentang berkat. Oke lah, kalau begitu yang kamu mau, silakan, kata ini pasta. Lalu dalam musyawarah gereja dia umumkan, mulai tahun depan kita pelayan yang buat tema khotbah. Jadi pasta dia tinggal khotbah saja, kita yang tentukan. Pelayanan, tidak mau saya. Kalau kamu tidak mau, biar saya yang buat. Oke lah kata pelayan, oke lah kata pasta. Tahun berikutnya dia yang mulai buat tema khotbah. Lama-lama jemaat makin kurang. Bukan jemaat kurang, dia sendiri juga tidak datang ke gereja. Baru pasta ambil alih lagi. Inilah kenapa? Karena ketika pasta itu menyatakan kebenaran, ada jemaat yang marah. Kalau jemaat biasa marah tak apa, jangan pelayan yang marah. Ini lagi 2 kali 5 kata Piremli itu, 2 kali 12 celakanya kata Piremli itu. Jadi inilah tanggung jawab yang sangat sukar. Sebab apa? Sebab pasta ini dikatakan di dalam ayat ini, kata Allah kepada Yehezkiel, kamu harus menegur mereka. Apa yang aku katakan kepada orang jahat, kalau orang jahat itu dengar, bertobat tidak bertobat dia, tetapi nyawamu itu sudah selamat. Tetapi kalau saya katakan kepada orang jahat, kamu ini bersalah, kamu harus bertobat, kamu tidak pergi, kalau dia mati, nyawanya dituntut daripadamu. Kata Allah kepada Yehezkiel sebagai nabi pada masa itu. Jadi ini satu tanggung jawab yang sangat sukar. Jadi saya sebagai pastor banyak bergumul dengan hal ini. Apalagi kalau kita harus menegur orang itu adalah orang yang berpangkat tinggi, orang yang ada kedudukan ini. Apakah kita mampu ataupun tidak? Tetapi kebenaran, tetap kebenaran harus dinyatakan. Firman Tuhan, tetap firman Tuhan harus diberitakan. Dosa ke dia, berkat ke dia, kasih ke dia, dan sebagainya. Kalau itu sudah ditaruhkan oleh Allah dalam hati seorang pastor untuk disampaikan, dia harus sampaikan.
Maka di sini itu banyak kompromi terjadi di dalam hidup pastor. Karena pastor itu takut, karena pastor itu tidak mau kalau dia menyatakan kebenaran. Tetapi realiti seorang pastor itu sebenarnya dia tidak pernah memandang jabatan, pangkat, kekayaan, dan kedudukan ketika dia menyampaikan kebenaran. Maka dengan itu pastor itu dijauhi, dimarahi, dan dibenci karena menyatakan kebenaran. Seperti kisah ketua pelayan ini. Dibagi kenyang, jadi pastor lihat kalau ada jemaat pelayan yang bawa kamu pergi makan itu, pikir-pikirlah dulu. Tiba-tiba ada pagi kamu makan banyak-banyak, pikir-pikirlah dulu. Jadi hai pelayan-pelayan jemaat di sini, kalau pastamu menegur kamu, sakit manapun dia, itu adalah tanggung jawabnya menyatakan kebenaran. Pedih manapun dia, sebab itu ditaruhkan oleh Allah dalam hidupnya untuk menyatakan kebenaran. Jangan marah dia, jangan benci dia, jangan jauhi dia, karena itu tanggung jawab dia. Kalau dia tidak menyatakan, dia bertanggung jawab kepada Allah. Itu realiti seorang pastor. Bukan mudah. Bukan mudah. Jadi pastor Lita, jangan takut-takut khotbah yang sakit. Sini sudah. Kalau yang betul-betul itu menegur itu tantang saja. Saya selalu berpikir begini. Kalau saya tegur itu dosa, saya tidak peduli. Sebab saya pikir, mana tahu besok Tuhan panggil saya. Tuhan panggil saya. Seperti di dalam Hezkel, saya tidak bertanggung jawab sudah di depan Tuhan. Karena saya sudah nyatakan. Kalau cakap, tanya, Pastor Tujo, ada orang benci kamu karena kamu menyatakan kebenaran? Banyak. Banyak. Tetapi kita telah menyelamatkan daripada kita berkompromi. Jadi, hai pelayan-pelayan jemaat Tuhan, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah kadang-kadang menegur kita tentang dosa, tentang kejahatan kita. Saya ada dengar satu cerita begini. Ini kisah benar juga ini. Ya ini tidak akan dilawas. Karena susah hati. Jadi ini saya dapat dari pelayan juga. Ini kasihan betul kita dengan itu pastor. Baru 1 tahun saja dia di sana. Kenapa? Mereka suruh dia pindah. Apa alasan mereka? Ya sebab mereka mau renovate gereja. Oh pastor, kami mau renovate gereja terdepan. Jadi kami tak perlu pastor. Kami suruh kamu pindah. Jadi berlalunya masa, tahu-tahu ada ketua pelayan yang baru itu, ketua pelayan yang baru, sebab waktu dia dipanggil itu ketua pelayan yang lama. Tetapi ujung tahun itu ada perubahan pemilihan majelis gereja, yang lama itu kalah. Pas itu ketua pelayan yang baru masuk, 1 tahun dia melayani di sana, ada ketua pelayan yang baru itu, kamu tahu kah? Kalau tidak ada minggu dia tidak beli nomor gitu. Tahu tak? Ada ketua pelayan yang baru itu tidak ada minggu dia tidak beli nomor gitu. Dan pas tak ingin tegur tentang beli nomor, apa ini? Kalau saya dapat kena itu duit itu juga saya bagi gaji kamu, kata dia. Begitulah kisahnya. Itu saya ada kisah dengan itu tuh. Hari Senin saya pergi di market ikan. Ada market ikan di Miri yang lama itu, sekarang ini itu sudah pindah. Ada market ikan yang Miri itu. Pas itu ada klinik dokter G kan. Ada satu spot toto di sana. Saya parking van, saya parking kereta saya mau pergi beli ikan. Saya jalan, saya tengok
di dalam foto-foto, ini macam sepunya pelayan ini. Mundur saya patah balik. Saya pastikan betul-betul diyakini. Saya lihat di dalam, dia melihat di luar. Terus kami dua sama pandang. Baru dia datang. Pastor, saya datang bawa kawan-kawan saya beli, kata dia. Tetapi waktu saya lihat dia itu adalah sedang dia tulis di kantor. Tetapi waktu saya patah balik, dia tengok keluar, saya tengok ke dalam, langsung dia, saya datang bawa kawan saya bini pastor, kata dia. Saya kata dalam hati saya, tidak tanya pun dalam hati saya. Jadi kisah ini begini, pelayan yang satu ini ketua pelayan baru, tapi dia tiap minggu beli nombor. Tapi pastor ini menegur tentang jangan beli nombor. Jadi kata dia kalau tahun depan lagi dia masih ada, ya susah ini, lebih baik kita buang dia saja lah. Ini sanggup jemaat, sanggup majelis gereja membuat alasan gereja direnovasi karena pastor menyatakan kebenaran. Ini ceritanya, saya waktu saya dengar ini sedih betul saya. Dan ketua pelayan yang lama itu, yang tidak dipilih jadi ketua pelayan itu, dia sedih sekali. Kenapa sanggup membuat alasan gereja direnovasi? Gara-gara pastor itu menegur pelayan-pelayan membeli nombor. Kebenaran yang dinyatakan. Pastor itu dijauhi, dimarahi dan dibenci. Tetapi bagaimanapun realiti seorang pastor itu, karena pastor itu dipanggil oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan ada satu perintah yang harus dilakukan oleh pastor, seperti Yehezkiel 33 ini. Kalau itu dosa, kalau itu jahat, harus ditegur. Kebenaran itu harus dinyatakan. Yang terakhir, realiti seorang pastor meninggalkan kesenangan dirinya. Filipi 3 ayat 13b. Kita kembali kepada Filipi 3 ayat 13b. Yang berkata demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 itu boleh sambung dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah panggilan surga. Jadi Paulus berkata di sini melupakan apa yang di belakang. Nah, dari pasal yang ketiga ayat pertama itu Paulus menyenaraikan tentang kelebihannya sebagai seorang manusia. Paulus mengatakan, aku ini kan golongan bukan dari keturunan sembarang. Kalau pendidikan aku ini luar biasa. Kalau kita mau melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Paulus menyenaraikan kejayaan dunia dirinya yang dia capai sebagai orang sekuler. Tetapi kata Paulus ayat yang ke-8, si itu, aku melupakan semuanya, aku meninggalkan semuanya. Ayat ke-8 sih, Paulus berkata, aku tinggalkan semuanya. Ayat ke-8 sih, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Oleh karena itu dia telah melepaskan semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Aku telah melepaskan semuanya. Apa yang dilepaskan itu adalah kesenangan dirinya, kejayaannya, kehebatannya. Tetapi waktu dia menerima panggilan Tuhan, waktu dia menyahut panggilan Tuhan, dia telah tinggalkan semuanya, dia telah lepaskan semuanya. Jadi realiti seorang pastor itu meninggalkan kesenangan dirinya,
Pasta juga seorang manusia biasa yang mempunyai cita-cita, mempunyai kemauan dan keinginan. Pasta juga mau berjaya di dunia sekolah. Ini saya dulu waktu saya sekolah, ya, kalau tahun 85 SPM grade 3 itu, sudah senang dapat kerja tuh. Tetapi kalau dikata 5 sekarang ini, wah, tidak ada apa-apa yang kita boleh bawa. Sudah dapat kerja, senang dapat kerja. Jadi saya juga punya cita-cita untuk kesenangan diri. Saya punya cita-cita nanti jadi ini, beli ini, beli itu, dan semuanya. Tetapi ketika Tuhan itu panggil dia menjadi hambanya, segala kesenangan dirinya itu ditinggalkan. Kejayaan, kedudukan, kemampuannya itu ditinggalkan. Hebatnya dia itu dia tinggalkan. Dia tinggalkan semuanya. Kalau dia melihat ataupun utamakan kesenangan dirinya, banyak pasta ini yang berjaya, luar biasa. Ini pasta ini dari nama pun sudah banyak yang luar biasa. Siapa boleh lawan itu pasta? Satu kali di Miri itu ada hari Family Day. Ini hari keluarga daerah. Bagi yang kenal Usuk Pak, bagi yang kenal Usuk Pak, kenallah kamu dia. Oh, kata dia, mana pasta tujuh? Di pusat belia. Dia pakai mic. Oh, itu dia, panggil dia. Pak, sekarang ini pasta dengan pelayan mau tanding nama. Tanding nama? Siapa yang paling hebat? Oke lah, kamu senarai 10 nama, saya senarai 10 nama. Kita tanding nama. Oke, saya senarai. Oke, kami 2 buang undi. Siapa dulu sebut? Pas itu saya harus balas. Oke, dia dulu. Kami pelayan ini, kata dia, kami sangat kaya. Kalau kami tidak kaya, kamu pasti miskin. Andrew kaya, katanya. Ya, kata saya. Walaupun kamu kaya, tapi yang punya kepalanya duit itu adalah kami. Pasta Agung Ating, kata saya. Menang kami 1-0. Itu saya kata, pasta ini bukan alang-alang. Pasta ini kesenangan itu, kehebatan pasta itu luar biasa. Nama pun sudah sangat hebat. Kata dia, saya ingatkan, kalau tidak ada saya, semua kereta-kereta pasta itu kena saman tuh, kata dia. Kan nama dia Pak, kena saman tuh. Mana kamu letak kereta? Saya ingatkan, Pak, kata dia. Betul. Tapi kalau tidak ada jalan, semua kereta tidak boleh jalan. Ada satu abang dia ini, nama dia Jalan Bayar. Itu nama betul dia tuh. Bayangkan, kan sudah kalah lagi. Kita udah ada jalan. Mana ada? Kata dia lagi, kami ini anak raja, kata dia. Dia begitu anak raja. Pak, Joseph Raja. Pelayan Joseph Raja tuh. Kamu tuh anak raja. Kami ini anak langit, ahli langit. Kalah lagi 4-0. Oke, kalau begitu kamu jual lah, saya beli, kata dia lagi. Oke, saya jual. Semua hari-hari di dunia ini, semua orang berhenti. Kalau hari kemerdekaan 31 Agustus, PM berhenti, Agung berhenti. Tetapi ada satu saja nama yang membuat Allah itu berhenti. Saya, kan nama saya 7. Tuhan berhenti pada hari ke-7.
Nah, bayarlah kata saya. Oh, tidak ada yang boleh bayar. Kalau bahasa kaya itu kan baca itu 7. Kan pasta saya boleh Tuhan itu berhenti pada hari ke-7, maka Tuhan itu cuti. Ini kan luar biasa. Nama-nama itu pasta. Pasta ini jangan macam-macam. Ada satu taja, pasta taja, ada satu P. Pergi kami makan. Pasta kita P, pasta taja. Kami pergi makan. Oke, kata pasta taja, saya hanya menaja saja. Kamu P, kamu yang bayar. Ini jangan macam-macam. Nama saja pasta sudah hebat. Dengan tugas banyak pasta itu hebat. Saya buat jala. Datang jemaat. Macam mana kamu buat jala ini? Double mata. Jala saya double mata tuh. Mata di luar kecil, mata di dalam besar. Buka kan dia kalau ditebal pasta? Buka. Kalau tidak percaya, tebalah. Mereka tebal. Heran mereka. Mereka banyak datang belajar dari saya. Saya kata jemaat kalau belajar dari pasta, kalau satu mata jala itu 100.000 saya kata. Main-main mereka. Nah ini pasta itu segala kesenangan dunia, kehebatannya dia tinggalkan. Siapa kata pasta itu tidak hebat? Pasta itu hebat luar biasa. Mereka tinggalkan segala-galanya karena panggilan Tuhan. Jadi jangan anggap pasta yang lain itu tidak ada apa-apa yang mampu dia lakukan. Tidak ada pasta itu sebenarnya tidak punya cita-cita secara sempurna. Waktu di kampung dia dulu, yang pergi jadi pasta tuh sebab malas pergi tuai padi gitu. Ini kenyataan di kampung dia ada tak kapus, tidak ada di lawas. Malas pergi tuai padi itu. Pergi pasta itu banyak sawit, masalah juga jemaat sekarang. Macam-macam. Pasta itu sangat hebat dan luar biasa. Tetapi kenapa dia tinggalkan untuk melayani Tuhan? Karena itu Tuhan telah panggil. Jadi realiti seorang pasta itu adalah meninggalkan kesenangan diri. Meninggalkan kesenangan diri. Dia tinggalkan. Dia lupakan. Mungkin pasta Lintat masih ingat ini pasta di Son Kampung kan, yang orang Sabah. Tiba-tiba Rio di kampus tahun 98, Harun Lapahan datang, Jinus Ating datang. Ini pemain-pemain Sabah ini. Tahu datang daftar itu di Son Kampung pergi sekolah Injil. Tapi ketika itu di Son Kampung itu sedang di dalam skuad persiapan untuk Sabah pada masa itu. Tapi dia tinggalkan. Dia rela datang jadi hamba Tuhan tahun 97. Harun Laban Jinus Ating yang datang bawa dia daftar di MIM Lawas 98. Saya masih ingat. Masa itu MIM itu kuat main bola sudah. Tapi seluruh Lawas ini dengan MIM. Sekali lagi di Son Kampung Pemes itu sedang dalam persiapan sekuat Sabah kena masih muda. Tetapi ketika dia dengar panggilan Tuhan, dia tinggalkan kesenangan diri. Sampai tidak mau jadi pemain sampai stay dan punya masa depan yang sangat cerah di dalam bidang bola sepak. Tetapi kesenangan diri itu dia tinggalkan, datang ke MIM dan menjadi hamba Tuhan. Inilah realiti seorang pastor. Oke. Kesimpulannya,
Pastor merupakan seorang yang sangat istimewa karena dia bukan pekerja, bukan pengarah, bukan CEO, bukan pemerintah, tetapi melayani Tuhan dan manusia sebagai hamba. Teruskan, sebagai hamba tanpa memikirkan nama, gelar, pangkat, dan kedudukan. Semua tugas dan jawatan dalam dunia ini dimohon oleh manusia, namun pastor itu tidak pernah dipilih oleh manusia, karena Allah yang menentukan kita ataupun pastor dari semua. Saya cari di dunia ini, di negara orang Kristen, ada ke orang menjadi pastor? Tidak ada sama sekali. Tapi semua jabatan yang lain itu ada moral untuk orang memohon. Tapi pastor itu tidak pernah ada yang memohon, karena Allah sendiri yang memilih mereka menjadi hamba Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jangan lihat kekurangan kelemahan seorang hamba Tuhan. Kalau bercakap tentang kekurangan dan kelemahan, semua manusia itu punya kekurangan dan kelemahan, tak ada yang sempurna. Tetapi lihatlah dirinya itu adalah diri yang telah ditetapkan oleh Allah, dan dia ada di sini, melayani kita di sini, bukan karena dia mau, tetapi Allah yang menetapkan dia. Seperti kata Roh Kudus melalui jemaat di Tesalonika, Korintus 11 ayat 13 ayat yang ketiga. Ketika jemaat Tesalonika Antioquia itu berdoa, lalu Roh Kudus bercakap kepada orang-orang di Antioquia, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutetapkan untuk mereka. Jadi hamba Tuhan, pastor Anda yang ada di sini, itu bukan karena kemauannya, tapi karena Allah telah menetapkan dia untuk kamu, melayani kamu di tempat ini dengan tugas yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita sadar dan tahu Allah telah menetapkan dan mengkhususkan hamba Tuhan ada di tempat ini untuk Anda harus menghargai dan memberi kerjasama serta berkomitmen bersama-sama melayani dengan dia. Pasti Tuhan memberkati jemaat ini dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk